Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dosen penguji di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Karangharjo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muntofar SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangharjo, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240 311 71888. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di dalam kelas dengan materi tujuan diutusnya para rasul pada bab beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana isi dari video yang akan saya buat pada pagi hari ini? Mari kita saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat itu penting ya. Karena kesehatan itu menentukan kita dalam beraktivitas. Kalian kalau nggak sehat ya hari ini nggak bisa masuk. Gimana apa badan? Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Muntofar mau bertanya dulu. Siapa yang hari ini semangat belajarnya tinggi sekali? Alhamdulillah, semua semangat untuk belajar. Kira-kira pelajaran apa yang kalian senangi untuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam, melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Tapi sebelumnya Pak Muntofar mau absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini masuk semua ya? Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Oke, alhamdulillah tidak ada yang absen, izin ataupun sakit. Oke, sebelum kita lanjut, untuk meningkatkan semangat belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Pak Muntofar minta tolong bantuannya salah satu anak untuk maju ke depan memimpin ice breaking. Silakan, siapa? Ayo, Kesha maju ke depan. Yang lain bisa berdiri. Ayo, Kesha dipimpin. Teman-teman, agar kita belajarnya lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua.
Terima kasih Kesa, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, Pak Mundofar mau sedikit mengulas materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu. Oke, ada beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kalian tentang materi minggu yang lalu. Kita kemarin minggu yang lalu sudah membahas meliputi pengertian iman kepada Rasul, apakah iman itu seperti apa, hukumnya itu seperti apa, hukum beriman kepada Rasul itu seperti apa, Rasul dan Nabi itu jumlahnya ada berapa. Nah, itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Untuk mengingatkan lagi, nah, Pak Mundofar mau tanya, kira-kira arti dari iman itu apa, Pak? Oke, Nabila. Percaya atau yakin. Iman itu percaya atau yakin. Oke. Tepuk tangan untuk Nabila. Jadi jawabannya betul ya dari Nabila. Iman itu artinya percaya atau yakin. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang kedua terkait dengan apa sih hukumnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, Marwa. Hukumnya wajib. Oke, tepuk tangan untuk Marwa. Untuk yang ketiga, nah, ada pertanyaan satu lagi. Berapa sih jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Oke, Nizam berapa jam? 25. 25. Oke, tepuk tangan untuk Nizam. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Pak Mundofar mau bertanya sebagai pemicu supaya kalian tertarik dengan materi pada pagi hari ini. Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang memberi petunjuk bagi manusia di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya memang yang memberi petunjuk yang paling utama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu mempunyai istilahnya pembantu. Allah itu bisa petunjuk dari Allah itu bisa datang dari Al-Quran, kemudian juga dari para rasul. Jadi Allah itu mengutus para rasul. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tujuan diutusnya para rasul. Tujuannya apa aslinya? Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika di dunia ini tidak ada orang yang membawa ajaran kebaikan? Dunia akan bagaimana? Oke, dunia akan kacau. Bayangkan jika di dunia ini itu tidak ada orang yang membawa ajaran kebaikan. Wah, bakal kacau, orang bakal maksiat di mana-mana, judi dan lain sebagainya itu bakal mereka lakukan dengan biasa jika tidak ada yang membawa ajaran kebaikan di dunia ini. Oke, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas, yaitu tujuan diutusnya Rasul, Pak Mundofar akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan baik dan benar. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalian setelah mempelajari materi hari ini, kalian itu bisa menjelaskan sebenarnya Rasul ini diutus untuk apa sih? Nah, kalian itu nanti bisa menjelaskan, harapannya bisa menjelaskan setelah mempelajari materi pada pagi hari ini. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua,
Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini atau akan kita capai setelah kalian mempelajari materi hari ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu tentang tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian berhubung ini sudah membentuk kelompok, kelompok satu namanya apa? Kelompok satu dinamakan kelompok sidik. Kelompok dua namanya apa? Kelompok amanah. Oke, kelompok tiga apa? Kelompok tablik. Yang keras sedikit, kelompok tablik. Kelompok 4 apa? Kelompok fatona. Jadi masing-masing kelompok ini sudah membentuk kelompok, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 bernama sidik, kelompok 2 bernama amanah, kelompok 3 tablik, kelompok 4 fatona. Oke. Sudah membentuk kelompok. Untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Husna. Oke. Kelompok 2 Mauren. Kelompok 3 Rena. Kelompok 4 Kesha. Oke. Sudah ada masing-masing, sudah ada ketua kelompoknya. Baik. Sekarang kalian akan menonton sebuah video. Nah, video ini itu merupakan cerita sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW atau pada masa jahiliyah. Oke, masing-masing kelompok silahkan menyimak atau melihat video yang akan Pak Mudofar putar. Nanti masing-masing kelompok mencatat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Silahkan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya, ballpoint. Oke. Negeri Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur yang kemudian dalam waktu cukup lama. Contohnya, jika mereka melihat burung terbang ke kiri, mereka percaya bahwa nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan seperti ini disebut asal orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Selain pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair, mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Sangat disayangkan sekali ya adik-adik. Nah, sudah selesai videonya. Tadi sudah mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video. Oke, selanjutnya akan Pak Mudofar bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini aktivitas kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan lembar kerja ini. Nah, nanti diisi hasil diskusi kalian setelah menonton video ini, bisa dituangkan, dituliskan ke dalam lembar kerja ini. Jadi kan kalian sudah mencatat itu, nah itu disalin di lembar diskusi ini. Oke, jadi hal-hal yang penting yang sudah kalian tuliskan tadi bisa
catat di lembar apa namanya kerja itu, atau kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan teman sebangkunya, berdiskusi ya, diskusi terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video, kemudian hasil diskusinya dicatatkan di situ, kemudian nanti setelah selesai diskusi kalian bisa masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan bisa diskusi terlebih dahulu. Diskusi bisa mencari informasi yang lain di buku, bisa buka buku panduannya, ya. Bisa buka bukunya, ya, sambil dicatat apa yang kalian dapatkan dari menonton video tersebut. Diskusi dengan satu kelompoknya. Jangan lupa nama kelompok juga ditulis. Ditulis ya. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan, bertanya. Oke, semua kelompok sudah berdiskusi dan mencatatkan hasil diskusinya pada lembar kerja. Sekarang kita waktunya untuk presentasi, ya. Masing-masing kelompok presentasi ke depan. Nanti untuk kelompok yang lain mempersiapkan satu pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok yang sedang presentasi. Oke. Mulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok satu bisa maju ke depan. Oke, yang lain, kelompok yang lain bisa memperhatikan dan menyiapkan satu pertanyaan. Oke, silakan kelompok satu dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sidik akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkenalkan kepada manusia tentang agama Allah. Selain itu, mereka adalah orang yang jujur dan pintar. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, coba saya lihat terlebih dahulu. Jadi dari kelompok satu menyampaikan atau menyimpulkan berdasarkan hasil diskusinya bahwa berdasarkan hasil diskusi kelompok satu itu menyimpulkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus ke bumi oleh Allah untuk memperkenalkan kepada manusia tentang agama Allah. Selain itu, mereka adalah orang yang jujur dan pintar, pribadi ya. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok satu. Tadi Pak Udofar bilang untuk kelompok yang lain silakan mempersiapkan satu pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok yang presentasi di depan. Silakan kelompok mana yang mau bertanya? Oke, kelompok 4. Nah, silakan. Apakah selain orang yang jujur dan pintar, Rasul mempunyai tujuan yang lain? Oke, pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok apa tadi? Fatonah. Apakah selain sifat mulia orang yang jujur dan pintar, Rasul ya, apa selain orang yang jujur dan pintar, Rasul mempunyai sifat mulia yang lain? Silahkan
diskusi terlebih dahulu untuk mempersiapkan jawaban. Ya. Kalau memang sudah ada jawabannya, silakan boleh dijawab. Selain jujur dan pintar, para rasul juga mempunyai sifat mulia yang lain, yaitu tabligh atau yang berarti menyampaikan, dan amanah yang berarti dapat dipercaya. Oke, jawaban dari kelompok Siddiq, selain orang yang jujur dan pintar, Rasul itu juga mempunyai sifat yang lain. Apa tadi? Tabligh dan amanah. Jadi menurut kelompok Siddiq ini, Rasul masih mempunyai sifat mulia yang lain, yaitu tabligh yang artinya menyampaikan, dan amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi, tepuk tangan. Oke, silakan ditutup terlebih dahulu sebelum duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, silakan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanah akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira. Selain itu, Allah juga memberikan tugas kepada Rasul, diantaranya membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Rasul juga mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, coba lihat terlebih dahulu. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Bunyinya seperti ini. Bahwa yang dimaksud Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira. Selain itu, Allah juga memberikan tugas kepada Rasul, diantaranya membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Rasul juga mempunyai sifat wajib maupun sifat mustahil. Itulah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan atas semangat diskusinya. Oke. Silakan bagi kelompok yang lain yang mau bertanya dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Apa sebentar, jangan dijawab dulu. Apa yang dimaksud? Ulangi pertanyaannya, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud bahwa Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira? Silahkan berdiskusi terlebih dahulu untuk mempersiapkan jawaban. Oke, sudah dijawab? Maksud dari kabar gembira di sini adalah bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia akan masuk surga. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, sebelum kalian duduk bisa ditutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Lanjut, kelompok 3. Agak maju sedikit. Oke, maju, geser sedikit. Nah, geser. Oke, biar tidak kesinaran. Nah, masih kesinaran? Enggak gitu kok. Oke, silahkan disampaikan hasil diskusinya dulu, dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa Allah telah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka para rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pada umat manusia agar manusia berada pada jalan yang benar dengan tugas yang mulia. Itu para rasul juga dibekali dengan sifat-sifat yang baik seperti zikir, amanah, tabligh, dan fatona. Oke, silahkan bagi kelompok yang lain untuk bertanya kepada kelompok 3. Oke, dari kelompok 2 apa pertanyaannya? Jelaskan arti dari sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasul. Bentar, guys. Coba jelaskan arti dari sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para rasul. Coba diskusi terlebih dahulu, mempersiapkan jawaban. Kalau sudah, bisa langsung dijawab. Arti dari keempat sifat wajib Rasulullah adalah sidq, artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan fatona kerja. Sebelum duduk, bisa ditutup terlebih dahulu dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yang terakhir dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Gak apa-apa. Agak maju. Nah, ya. Oke, silahkan dimulai, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fatona ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silahkan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan petunjuk hidup bagi manusia, maka Allah mengutus para rasulnya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, yaitu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang patut disembah para rasul. Para rasul juga mempunyai sifat-sifat yang baik seperti sidq, amanah, tabligh, dan fatona. Oke, itu hasil pemaparan diskusi dari kelompok 4. Oke, mungkin kelompok lain yang mau bertanya dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 3, silahkan. Sebentar, coba sebutkan tujuan Allah mengutus para rasul ke bumi selain tujuan yang sudah kalian sebutkan dalam hasil diskusinya. Mungkin bisa diskusi terlebih dahulu untuk mempersiapkan jawaban. Kalau sudah, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan yang mau menjawab, Nelly. Oke, silakan dijawab. Selain membimbing manusia ke jalan yang benar, para rasul juga mempunyai tugas yang lain, yaitu menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia, serta untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul juga diutus untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memberi pedoman hidup di dunia dan akhirat. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke. Oke, silakan kelompok 4 duduk terlebih dahulu. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita dalam berdiskusi, dalam pelajari materi hari ini. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Ya, masing-masing kelompok sudah berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya
dan juga sudah saling bertanya jawab antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang Pak Udhofar mau berikan 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan terkait hasil diskusi yang sudah kalian paparkan tadi, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, nah, apa sih tujuan diutusnya Rasul? Silakan yang mau menjawab siapa? Bunga, apa jawabannya? Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, menyampaikan kabar gembira dan peringatan serta menjadi suri tauladan. Oke, beri tepuk tangan untuk Bunga. Pertanyaan yang kedua, kira-kira tadi waktu kalian diskusikan sempat menyinggung sifat-sifat Rasul. Kira-kira sifat Rasul mana yang bisa kita tiru dan diterapkan di sekolah maupun di rumah? Silakan yang mau menjawab. Oke, Nelly, silakan dijawab. Oke, ya, tepuk tangan untuk Nelly. Mari kita ulas lagi hasil diskusi kalian, ya. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya dan bisa diambil kesimpulan bahwa dari hasil diskusi kalian bahwa para rasul ini diutus oleh Allah itu tidak hanya terus diutus saja, tetapi Allah itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan diutusnya para rasul itu apa? Tadi ada yang menyampaikan di diskusinya untuk rahmat bagi seluruh alam, terus kemudian menyampaikan kabar gembira dan peringatan, serta para rasul itu juga dibekali dengan sifat-sifat yang mulia. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, terus maksud dari kabar gembira dan peringatan itu seperti apa? Kabar gembira yang di sini yang dimaksud adalah bahwa Rasul memberikan kabar gembira itu bagi orang-orang yang beriman, mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia akan masuk kemana? Akan diberikan hadiah berupa masuk surga. Kemudian yang peringatan, Rasul juga memberi peringatan kepada manusia. Peringatan kepada manusia yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Mereka sering maksiat dan lain-lain, tidak taat kepada Allah. Maka mereka akan diberikan balasan. Balasannya berupa apa? Neraka. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita bermain game terlebih dahulu. Oke? Nah, oke, gamenya apa, Pak? Gamenya adalah namanya word square. Apa coba? Word square. Oke. Nah, jadi masing-masing kelompok ini kan ini kan ada sifat-sifat para rasul. Ada fatonah, amanah, tabligh, sidik. Nah, masing-masing kelompok sesuai nama kelompoknya nanti merangkai kata sehingga menghasilkan misalkan kata sidik. Seperti misalkan kelompok 1 kan namanya sidik. Berarti harus mencari kata sidik dan dirangkai di dalam kotak ini. Oke? Paham ya? Paham? Oke. Silakan kelompok 1. Oke, yang kelompok yang lain bisa duduk terlebih dahulu. Yang kita beri kesempatan untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Kelompok 1 mana? Coba.
Sidik, oke. Sidik. Oke, silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi namanya apa? Amanah ya. Amanah mana? Oke, amanah. Amanah. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3 namanya apa? Tablik. Tablik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4. Fatonah. Walah ini Fatonah ketok ini. Ya. Oke, Fatonah atas sendiri. Fatonah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, Al-Dhufar akan membagikan lembar evaluasi atau lembar kerja untuk bisa kalian kerjakan ya. Ini dikerjakan secara masing-masing atau individu ya. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Coba apa? Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Dan ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Sebelum kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini, kita melakukan ice breaking lagi. Pak Dhufar minta 1 orang untuk memimpin ice breaking ke depan. Silakan. Tadi Kesha, sekarang Kesha lagi nggak apa-apa. Ayo maju ke depan Kesha. Untuk yang lain silahkan berdiri. Coba sebentar. Nizam ini ketune. Nah, oke. Silakan Kesha dipimpin. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk selesai. Selesai. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Kesha. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang lain kembali duduk, ya. Ya, anak-anak. Kita sudah belajar mulai dari awal tadi, melihat video, diskusi sampai bermain game. Ya. Sebelum Pak Dhufar akhiri pertemuan pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke dalam diri kita dan bermanfaat bagi diri kita. Terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.